Halo Bapak Ibu yang terhormat, para sahabat yang sedang menjalani masa emas kehidupan, di mana kesehatan adalah hadiah paling berharga. Saya, Dr. Samuel Hart, ahli gizi dan kesehatan Sandy, sangat senang bisa menemani Bapak Ibu dalam program ARI ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak lansia. Sakit lutut, sendi lemah, sulit berjalan. Apakah ada makanan alami yang bisa membantu memulihkan tulang rawan, mengurangi nyeri, dan memperbaiki mobilitas? Jawabannya adalah IDA. Dan bukan hanya makanan saja, tapi juga pola hidup sehat, gizi seimbang, dan latihan sederhana juga dapat membantu menjaga kesehatan sendi lutut setiap hari. Selama 50 menit ke depan, kita akan bersama-sama menjelajahi makanan alami yang mendukung regenerasi tulang rawan, cara makan, dan kebiasaan hidup untuk melindungi sendi. Latihan ringan untuk membantu pemulihan lutut dan yang istimewa, kisah nyata dari Indonesia, di mana warga berhasil memperbaiki kesehatan sendi melalui pola makan dan aktivitas. Mari kita mulai memahami sendi lutut. Sendi lutut adalah salah satu sendi paling penting di tubuh manusia. Ia bekerja seperti engsel, memungkinkan kita berdiri, duduk, berjalan, bahkan menari, atau berolahraga. Tulang rawan adalah bantalan halus di antara ujung tulang, berfungsi mengurangi gesekan dan melindungi tulang dari kerusakan. Tulang rawan terutama terdiri dari kolagen tipe 2, air, dan sel khusus bernama chondrocyte tukang yang memperbaiki dan meregenerasi jaringan rawan. Namun, seiring bertambahnya usia, atau karena cedera, peradangan, atau kekurangan gizi, tulang rawan bisa rusak. Gejala umum antara lain, nyeri saat berdiri atau berjalan, kekakuan terutama di pagi hari, lemah di kaki, sulit naik turun tangga, bunyi krek saat lutut digerakkan. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, lebih dari 60% lansia di atas 60 tahun mengalami masalah sendi, terutama sendi lutut. Tapi jangan khawatir, karena dengan nutrisi dan gerak yang tepat, tulang rawan tetap dapat diperbaiki sebagian dan mobilitas bisa membaik. Penyebab kerusakan tulang rawan. Untuk menemukan solusi, kita harus tahu dulu penyebabnya. Ada 3 kelompok penyebab utama. Usia lanjut. Setelah usia 50, produksi kolagen dan kemampuan regenerasi tulang rawan menurun signifikan. Sel chondrocyte jadi kurang aktif. Pola makan kurang gizi. Jika tubuh kekurangan vitamin C, omega sampai 3, atau antioksidan bahan baku untuk memperbaiki jaringan, maka regenerasi tulang rawan akan terganggu. Contoh, kekurangan vitamin C menghambat produksi kolagen, gaya hidup tidak sehat, duduk terlalu lama, jarang bergerak, sendi tidak terlumasi, posisi tubuh salah saat mengangkat beban, atau jongkok, tekanan berlebih pada lutut, berat badan berlebih setiap 1 kg berat ekstra memberi tekanan 4 kali lipat ke lutut. Contoh, banyak warga lanjut usia di daerah perkotaan seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya mengeluh nyeri sendi karena jarang bergerak dan kebiasaan duduk lama. Bagian 2. Makanan alami untuk regenerasi tulang rawan. Sekarang, mari kita kenali makanan alami yang mendukung pemulihan tulang rawan dan sendi lutut. Makanan-makanan ini tidak hanya bergizi tinggi, tapi juga mudah ditemukan di pasar tradisional Indonesia. 1. Brokoli. Manfaat: mengandung sulforafan yang menghambat enzim perusak rawan MMPS, serta kaya vitamin C dan K. Cara konsumsi: tumis ringan dengan bawang putih atau kukus 2-3 kali seminggu. 100 gram. Contoh lokal: brokoli segar banyak tersedia di pasar-pasar di Lembang, Jawa Barat, atau beras tagi sumut. 2. Ikan berlemak salmon, sarden, tenggiri. Manfaat: omega 3 tinggi, mengurangi peradangan dan meningkatkan pelumasan sendi. Cara konsumsi: kukus, panggang, atau dibuat pepes. Makan 2-3 kali minggu. 100-150 gram. Di Indonesia, sarden dan tenggiri sangat terjangkau dan sering dikonsumsi di rumah tangga. 3. Buah sitrus: jeruk, lemon, jeruk bali. Manfaat: kaya vitamin C untuk pembentukan kolagen tipe 2. Cara konsumsi: jus segar tanpa gula atau dimakan langsung. 1-2 buah per hari. Jeruk Medan dan jeruk Pontianak adalah contoh lokal yang sangat cocok
4. Umbi dan sayur berwarna oranye, ubi jalar, wortel, labu kuning. Manfaat: mengandung beta-karoten dan vitamin antioksidan dan pelindung sel tulang rawan. Cara konsumsi: direbus, dikukus, atau dibuat kolak. Rendah gula. Ubi Cilembu Jawa Barat dan labu kuning dari Bali adalah contoh populer. 5. Buah beri, stroberi, blueberry, anggur hitam. Manfaat: flavonoid dan polifenol, mengurangi peradangan dan melancarkan aliran darah ke sendi. Cara konsumsi: dimakan langsung, dijadikan smoothies, atau campur yogurt. Di daerah Malino, Sulsel, dan Ciwidey, Jabar, stroberi segar bisa dibeli langsung dari petani. 6. Sayuran hijau gelap, bayam, kal, daun singkong. Manfaat: kaya vitamin K, kalsium, dan antioksidan, mendukung kepadatan tulang dan regenerasi rawan. Cara konsumsi: tumis ringan atau dibuat sayur bening. 4-5 kali minggu. Daun kelor dan daun singkong adalah sayuran tradisional dengan khasiat luar biasa di banyak daerah seperti Nusa Tenggara atau Madura. 7. Kaldu tulang. Manfaat: sumber alami glukosamin dan kondroitin, bahan penyusun tulang rawan. Cara konsumsi: rebus tulang sapi per ayam kampung dengan rempah selama beberapa jam. 1-2 kali minggu. Di rumah makan Padang atau warung tradisional Jawa, kaldu tulang sering digunakan untuk sop atau soto. 8. Kedelai dan alpukat. Manfaat: isoflavon dan lemak sehat, merangsang produksi kolagen oleh sel tulang rawan. Cara konsumsi: susu kedelai, tahu, tempe, atau smoothies. Alpukat, tempe goreng, tahu kukus, dan jus alpukat adalah hidangan sehari-hari di banyak keluarga Indonesia. Kesimpulan: dengan mengonsumsi makanan ini secara rutin, Bapak Ibu telah memberi tubuh bahan bangunan penting untuk mengurangi nyeri, menjaga fleksibilitas sendi, mendukung pemulihan tulang rawan. Kuncinya konsisten, beragam, dan segar. Kombinasikan juga dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki pagi, senam lansia, atau bersepeda santai di sekitar rumah. Hanya dengan menambahkan makanan ini ke dalam menu harian Anda telah menyediakan bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk meregenerasi tulang rawan dan mengurangi peradangan. Penting untuk makan secara teratur, bervariasi, dan mengutamakan makanan segar. Jadi, bagaimana makanan ini membantu memulihkan tulang rawan sendi? Bayangkan tubuh Anda sebagai pabrik tulang rawan, meningkatkan sintesis kolagen tipe 2. Kolagen tipe 2 adalah kerangka utama tulang rawan. Makanan kaya vitamin C seperti jeruk, grapefruit, dan protein seperti ikan, kedelai menyediakan bahan baku bagi tubuh untuk memproduksi kolagen, merangsang sel kondrosit. Sel kondrosit bertanggung jawab untuk memperbaiki tulang rawan. Omega 3 dari ikan berlemak dan sulforafan dari brokoli membantu meningkatkan aktivitas sel-sel ini, mengurangi enzim perusak tulang rawan (MMP). Enzim seperti MMP dapat menghancurkan tulang rawan. Antioksidan seperti flavonoid, beta-karoten dalam sayuran dan buah-buahan membantu menghambat enzim ini, membatasi peradangan. Peradangan adalah musuh tulang rawan. Omega 3, polifenol, dan vitamin C dari makanan alami membantu mengurangi peradangan, menciptakan kondisi yang memungkinkan tulang rawan pulih. Tidak ada obat ajaib selain nutrisi alami. Ketika Anda makan dengan benar, tubuh Anda akan secara otomatis mengaktifkan mekanisme perbaikan, membantu sendi lutut Anda menjadi lebih fleksibel dan sehat. Bagian 3, menu, latihan, dan kisah nyata dari Indonesia untuk memudahkan Anda menerapkannya. Saya ingin memperkenalkan contoh menu harian. Sederhana, mudah dimasak, dan sangat baik untuk sendi lutut. Sarapan, bubur oatmeal yang dimasak dengan susu kacang. Oatmeal menyediakan serat dan mineral, membantu mengurangi peradangan. Susu kacang seperti susu almond menambah kalsium dan tidak membebani sistem pencernaan. Topping, 5-6 potong stroberi kaya flavonoid dan 1 sendok makan biji chia omega 3 nabati. Minuman, 1 gelas jus jeruk murni tanpa pemanis, sekitar 200 ml, untuk memenuhi kebutuhan vitamin C. Makan siang, salmon kukus dengan jahe dan serai. Salmon mengandung omega 3 dan protein berkualitas tinggi. Bayam tumis bawang putih, kaya vitamin K dan antioksidan. Beras merah, mengandung banyak mineral.
membantu mengontrol berat badan. Sup ubi jalar dan bayam. Ubi jalar mengandung beta-karoten. Bayam menambah vitamin C. Hidangan penutup. Jeruk bali membantu mengurangi peradangan dan melancarkan pencernaan. Makan malam. Bubur labu kaya akan beta-karoten dan mudah dicerna. Cocok untuk makan malam ringan. Telur rebus mengandung protein dan vitamin D. Sayuran rebus pakcoy, wortel, campurkan dengan 1 sendok makan minyak zaitun kaya omega 3. Camilan, yogurt tanpa pemanis, mengandung kalsium dan probiotik, mendukung kesehatan tulang dan pencernaan. Tambahkan 2-3 buah blueberry, atau 1 potong ubi jalar rebus tambah 5 kacang kenari kaya omega 3. Makanlah seperti orang yang merawat sendi lututnya sendiri, ringan, bergizi, dan sehat. Jangan lupa minum air yang cukup 1,5-2 liter hari untuk melumasi sendi dan membuang racun. Latihan rehabilitasi lutut. Selain nutrisi, olahraga yang tepat adalah kunci untuk menjaga kelenturan sendi lutut. Berikut adalah 4 latihan sederhana dan aman yang dapat Anda lakukan di rumah. Fleksi lutut sambil duduk di kursi 10 kali per kaki. Duduk tegak di kursi, luruskan kaki perlahan, tahan selama 3 detik, lalu turunkan. Manfaat: meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan kelenturan lutut, berdiri dan duduk perlahan. Jaga punggung tetap lurus, tanpa menggunakan tangan sebagai penyangga. Manfaat: memperkuat otot paha, mengurangi tekanan pada sendi lutut. Ekstensi kaki dengan handuk sambil berbaring telentang 10 detik per sisi. Berbaring telentang, lilitkan handuk di sekitar telapak kaki, dan tarik perlahan untuk meluruskan kaki. Manfaat: meregangkan otot dan ligamen, meningkatkan rentang gerak. Jalan kaki ringan 10-15 menit hari. Berjalanlah di permukaan yang datar, pilih sepatu yang nyaman, hindari medan yang kasar. Manfaat: merangsang sekresi cairan sinovial, memperkuat otot-otot di sekitar lutut. Sendi lutut ibarat mesin, agar tetap berfungsi dengan baik, perlu diinisiasi secara perlahan, teratur, dan benar setiap hari. Mulailah secara perlahan, jangan memaksakan tubuh, dan konsultasikan dengan dokter jika Anda memiliki kondisi medis yang mendasarinya. Sekarang, mari kita lihat kisah nyata dari Indonesia, di mana masyarakat telah menerapkan nutrisi dan olahraga untuk meningkatkan kesehatan lutut. Di Desa Ubud, Bali, masyarakat adat telah lama menggunakan makanan alami untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Pola makan tradisional mereka meliputi ikan laut segar seperti makarel, sarden dari Laut Bali, kaya akan omega 3 yang diolah secara sederhana dengan cara dikukus atau dipanggang, sayuran lokal, kangkung, kubis, dan ubi ungu, makanan yang kaya vitamin C dan beta-karoten, kaldu tulang ikan, atau sup tempe kedelai fermentasi, menyediakan kolagen dan protein alami. Buah-buahan tropis, mangga, pepaya, dan nanas, kaya akan vitamin C dan enzim anti-inflamasi. Contoh khasnya adalah Medsari, 65 tahun. Dari Ubud, ia dulu menderita nyeri lutut parah, sehingga sulit berjalan setelah bertahun-tahun bertani. Setelah berkonsultasi dengan ahli gizi setempat, Matt mengubah pola makannya. Sarapan, smoothie pepaya dengan santan. Makan siang, ikan makarel bakar dengan bayam rebus dan nasi merah. Bintang-bintang makan malam, sup tempe dengan kon dan ubi ungu. Selain itu, ia juga mengikuti kelas yoga ringan di komunitas dengan gerakan-gerakan seperti fleksi dan peregangan lutut. Setelah 8 bulan berlatih, Matt telah berhasil menurunkan berat badan 5 kg, mengurangi nyeri sendi secara signifikan, dan dapat berjalan 30 menit sehari tanpa tongkat. Kisah Matt membuktikan bahwa dimanapun Anda berada, hanya dengan menggabungkan nutrisi alami dan olahraga yang cukup, kita dapat meningkatkan kesehatan lutut. Hadirin sekalian, tidak ada orang yang terlalu tua untuk mulai merawat lututnya. Dengan makanan alami seperti salmon, brokoli, buah jeruk, dan sayuran berdaun hijau, disertai olahraga sederhana dan gaya hidup sehat, Anda dapat mengurangi rasa sakit sepenuhnya, meningkatkan mobilitas, dan menikmati hidup lebih sepenuhnya. Mulailah hari ini makan sehat, olahraga ringan, dan semangat optimis.
lutut Anda akan berterima kasih. Terima kasih telah mengikuti program ini. Saya Dr. Samuel Hart. Sampai jumpa di program-program berikutnya. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia.